Bab 2658. Selah. Di kejauhan, warrior yang berdiri di sana dengan sedikit tertegun. Salah satu lengannya telah hilang. Pada saat itu, 3 cahaya pedang, dia tidak bisa menghindari satu cahaya pedang manapun. Bukan seberapa cepat ketiga cahaya pedang ini, tetapi tampaknya ketiga cahaya pedang ini sudah memahami langkah selanjutnya. Oleh karena itu, ketika pedangnya sedang melakukan pertahanan, ia langsung terhuyung-huyung dengan sempurna oleh serangan pedang lawan. Ketiga cahaya pedang itu masing-masing sangat sempurna. Tidak ada kecacatan sama sekali. Baginya seperti itu. Yang paling penting adalah ketiga cahaya pedang tadi tidak memiliki fluktuasi energi hitam yang mendalam, juga tidak memiliki energi pedang dan jiwa pedang. Itulah teknik pedang yang sangat biasa. Tentu saja, warrior yang tahu betul bahwa bisa menjadi biasa sejauh ini juga berarti teknik pedang lawan sama sekali tidak biasa. Pedang. Warrior yang menatap pedang reanimation di tangan kanannya dengan tertegun. Apakah dirinya mempelajari semua ilmu pedang di masa lalu secara cuma-cuma? Pada saat ini, warrior yang memang merasa sedikit bingung. 3 sosok kayu di depannya memberinya pukulan serius. Tapi segera, kebingungan di dalam mata warrior yang berubah menjadi tatapan yang mengerikan. Ujian. Tidak. Dia sekarang harus mengenali satu hal, wanita bergaun putih itu memang sedang mengujinya, tapi ini adalah ujian hidup dan mati. Jika dia tidak memilih untuk menyerah, maka tidak diragukan lagi dia akan mati. Kata-kata sosok kayu tadi sudah menjadi pengingat terbaik. Wanita bergaun putih memberinya bantuan sekali, tapi ini pasti yang terakhir kalinya. Jika dia pergi untuk menantang ketiga sosok kayu ini sekarang, dan jika dia gagal, maka dia akan mati. Dia tidak ragu tentang hal ini. Warrior yang duduk di sana, dan hanya melihat ketiga sosok kayu itu. 3 sosok kayu itu tidak bergerak, jelas mereka baru akan menyerang warrior yang jika dia bergerak. Dan dia harus mengalahkan 3 sosok kayu ini sebelum dia bisa mendapatkan kotak di belakang mereka. Itu adalah barang yang ditinggalkan oleh wanita bergaun putih itu. Warrior yang terdiam untuk waktu yang lama, pada akhirnya, dia berbaring di atas tanah, luka pedang di dadanya masih ada, tetapi darahnya sudah tidak mengalir. Dia tidak bisa lagi mengerahkan energi ungu kosmik. Sekarang, setiap kali dia terluka, dia hanya bisa menunggu cederanya pulih secara alami. Dari dulu hingga sekarang, sebenarnya tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa tubuhnya dipenuhi dengan memar. Ini sepertinya ujian yang mustahil. Di dalam pagoda Hongmeng, Shiro dan Yana kembali naik ke atas panggung, dan kedua bocah kecil itu tampak khawatir. Karena satu lengan warrior yang telah hilang. Kedua bocah kecil merasa sangat sedih. Namun, karena warrior yang telah memerintahkan mereka dengan tegas bahwa mereka tidak diizinkan untuk membantunya, jadi mereka hanya bisa menonton hal ini. Ketika warrior yang menjadi serius, mereka juga dapat merasa takut padanya. Di luar pagoda Hongmeng, setelah 1 hari berlalu, warrior yang berdiri, dia mengambil pedang reanimation dan berjalan menuju 3 sosok kayu itu. Gugup. Kali ini, dia merasa sedikit gugup sepanjang waktu, karena dia benar-benar tidak yakin. Namun, dia tidak memiliki pilihan. Dia tidak ingin menyerah. Wanita bergaun putih memberinya kesempatan ini, dan dia tidak ingin menyerah begitu saja. Segera, warrior yang datang ke hadapan 3 sosok kayu itu, dia melirik mereka, dan berkata, bisakah kalian maju satu persatu? Sosok yang memimpin itu sedikit menggelengkan kepalanya. Warrior yang pada saat ini, sosok kayu yang memimpin tiba-tiba mengambil langkah maju,
dan serangan ini mengarah langsung ke dada warrior Yang. Dan setelah pemimpin itu, dua sosok kayu lainnya juga menggerakkan pedang mereka pada saat yang bersamaan. Tiga pedang menyerang pada saat yang sama. Kedua mata warrior yang perlahan-lahan tertutup. Dia tidak menggunakan matanya untuk melihat, dia hanya bisa merasakan ketiga pedang ini dengan hatinya. Dia merasakan ketiga pedang ini mengarah ke arahnya dari tiga arah, satu ke dadanya, satu ke lengan kanannya, dan yang lainnya ke pinggang sebelah kirinya. Ketiga pedang itu datang dengan sangat cepat, sangat akurat, dan sangat kejam. Selain itu, tidak ada yang istimewa dari hal itu. Warrior yang mundur selangkah, namun, langkah ini tidak membuka jarak antara dia dan ketiga pedang ini. Sebaliknya, ketiga pedang ini menjadi lebih dekat dengannya. Warrior yang menggerakkan pedangnya untuk menghalang pedang mereka. Tebasan pedang yang penuh dengan kekuatan. Karena dia tidak memiliki pilihan lain yang lebih baik daripada gerakan aslinya. Pedang ini menghalang ketiga pedang itu. Warrior yang melangkah mundur setengah kaki, dan darah memercik dari pinggangnya. Tidak hanya itu, tetapi di antara alisnya, terdapat tanda pedang lurus ke bawah sampai posisi dagunya. Luka ini sedikit dalam, serangan ini langsung merusak wajahnya. Dan tangan kanannya terselamatkan. Pada saat kritis barusan, dia melepaskan pedang yang menghalangi pinggang kirinya, melangkah mundur, dan menghindari pedang yang menusuk di antara alisnya. Kemudian dia memblokir pedang yang menebas lengan kanannya dengan seluruh kekuatannya. Dia berhasil. Hanya saja harga dari kesuksesan ini masih sedikit besar. Warrior yang minggir ke samping, ketiga patung kayu itu tidak terus mengejar, tetapi kembali ke posisi semula. Bukannya mereka tidak ingin menyerang, tetapi warrior yang melarikan diri dengan cepat, dan dia sudah mundur keluar aula. Dan mereka, jelas tidak bisa meninggalkan aula. Di depan tangga batu aula utama, warrior yang terbaring di sana, terdapat darah dari wajah hingga ke pinggangnya. Sosoknya ini terlihat sangat mengenaskan. Pada saat ini, kristal ilahi tiba-tiba jatuh di depan warrior Yang. Warrior yang memandang kristal ilahi, dia tercengang, lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Jelas kristal ilahi ini dilempar oleh Shiro. Hatinya merasa sangat hangat. Warrior yang hendak menggelengkan kepalanya ketika Shiro dan Yana muncul di depannya. Shiro memandang warrior Yang dan mengayunkan cakarnya dengan cepat. Dia melambai dengan sangat cepat dan sangat bersemangat. Kali ini, bahkan Yana tidak tahu apa yang Shiro katakan. Namun, warrior Yang mengerti. Dia menggelengkan kepalanya. Air mata Shiro keluar seketika. Yana yang berada di samping mengerjap dan berkata, "Kak Warrior, apakah kamu mengerti apa yang Shiro bicarakan?" Warrior yang memutar bola matanya pada Yana, dia tentu saja mengerti, sungguh konyol, tingkat bahasa binatangnya berada di level tertinggi. Yana mengacungkan jempol kepada warrior Yang, lalu berkata, "Kak Warrior, bukannya aku terlalu banyak bicara, wanita itu meninggalkanmu di sini. Meskipun dia melakukan ini demi mengujimu, dan menyegel kultivasimu, tetapi apakah dia pernah berkata bahwa kamu tidak boleh menggunakan energi hitam untuk menyembuhkan lukamu?" Warrior Yang. Yana berkata lagi, "Selain itu, Kak Warrior, apakah kamu tidak dapat melihatnya? Pedang dan pikiranmu sudah berubah menjadi ke tingkat yang lebih tinggi, pedang dan pikiranmu tidak lagi sama seperti sebelumnya." Saat berbicara tentang ini, suara Yana sedikit meningkat, karena wanita itu tidak mengizinkanmu menggunakan energi hitam untuk menyembuhkan lukamu. Kenapa tidak kamu menggunakannya? Setelah mengatakan itu, dia menendang pedang reanimation di tangan warrior Yang. Pedang itu mati,
dan manusia adalah orang hidup, apakah kamu mengerti? Warrior yang mengerutkan keningnya, entah apa yang sedang dia pikirkan. Di tangan warrior yang, pedang reanimation jelas merasa sedikit tidak puas dengan Yana, kenapa menendangnya. Ini bukanlah salahnya, dia langsung mengeluarkan kicauan pedang, seolah-olah sedang memprotes. Pada saat ini, Yana, yang jelas merasa sedikit kesal, tiba-tiba meraung ke arah pedang reanimation, untuk apa kamu berkicau? Aku akan memotongmu menjadi dua jika kamu berkicau lagi. Pedang reanimation. Pada saat ini, Shiro juga menepuk pedang reanimation dengan cakar kecilnya, memberi isyarat agar diam dan jangan mengganggu mereka. Pedang reanimation benar-benar terdiam. Ia yang pernah tinggal di dalam pagoda Hongmeng, sangat jelas mengetahui seperti apa keberadaan kedua iblis ini. Ia adalah sebuah senjata ajaib super, dan pada dasarnya tidak ada apapun di dunia ini yang dapat melukainya, tetapi kedua bocah kecil ini merupakan pengecualian. Tidak bisa disinggung. Pada saat ini, Shiro melambaikan cakar kecilnya lagi. Setelah beberapa waktu berlalu, warrior yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, kedua bocah kecil, cepat masuk ke dalam, jangan merasa khawatir, aku sudah memahami suatu hal. Setelah mengatakan itu, dia memasukkan kristal ilahi ke dalam cakar kecil Shiro, percayalah, aku akan baik-baik saja. Melihat bahwa warrior yang menolak untuk menggunakan energi ungu kosmik, Shiro bergegas masuk ke dalam pelukan warrior yang dan terus menggerakkan kepalanya di pelukan warrior yang. Yana yang berada di samping sedikit menundukkan kepalanya, entah apa yang sedang dia pikirkan. Warrior yang buru-buru meraih tangan Yana dan berkata dengan lembut, Yana, kamu harus tahu bahwa aku sedang berlatih sekarang, dan aku merasa sangat yakin dengan beberapa hal, kamu jangan bertindak dengan sembarangan. Yana menjadi semakin mudah marah setiap harinya, warrior yang masih merasa sedikit takut, karena begitu Yana ini tersinggung, dia mungkin akan melakukan sesuatu. Yana melirik warrior yang, matanya sudah sedikit memerah, tetapi secara bertahap mendapatkan kembali akal sehatnya. Melihat adegan ini, warrior yang menghela napas lega. Yana melihat sekeliling, dan akhirnya, dia menepuk kepala kecil Shiro dengan lembut, kemudian berkata dengan lembut, mari kita percaya pada Kak Warrior, dia akan baik-baik saja. Sekitar setengah jam kemudian, Shiro kembali ke dalam pagoda Hongmeng di bawah bujukan Yana. Namun kedua bocah kecil itu masih merasa khawatir, duduk di atas panggung kenaikan dan menatap warrior yang lekat-lekat. Di luar pagoda Hongmeng, warrior yang melirik tubuhnya yang penuh dengan lebam dan memar, untungnya tubuh fisiknya sangat kuat, dan dia memiliki kemampuan penyembuhan tertentu. Tentu saja, kemampuan penyembuhan ini setara dengan energi ungu kosmik. Kalian harus tahu bahwa jika orang biasa menderita cedera ringan, maka dia akan pulih dalam beberapa hari. 2 hari kemudian, cedera warrior yang sudah jauh lebih baik, kemudian dia terus berjalan menuju ketiga sosok kayu. Dia tidak menggunakan kristal ilahi, bukan berarti ucapan Yana dan Shiro salah. Mereka sebenarnya benar, dia juga percaya bahwa dia bisa menggunakan kristal ilahi untuk menyembuhkan dirinya. Namun, dia akhirnya memilih untuk tidak melakukannya. Karena dia ingin memaksakan dirinya. Kali ini, dia ingin memaksakan dirinya dengan keras. Di bawah keadaan tidak bisa menggunakan kristal ilahi, dia harus berusaha sekuat tenaga untuk tidak terluka, dan dia harus menganggap setiap serangan dengan serius. Warrior yang datang ke tengah aula lagi, dan di depannya terdapat 3 sosok kayu. Tepat ketika dia hendak berjalan, tiba-tiba, terdapat suara langkah kaki di luar aula.
Warrior yang terkejut dan berbalik dengan cepat, di gerbang aula yang bobrok, seorang wanita berjalan dengan perlahan. Wanita itu mengenakan jubah polos berwarna putih abu-abu, dengan tali rami diikatkan di pinggangnya. Di atas tali rami, tergantung labu anggur berwarna putih abu-abu, yang terdapat banyak bekas luka padat di atasnya, yang terlihat sangat usang. Rambut wanita ini sangat pendek, hanya sedikit di bawah telinga. Tampilannya memang tidak memikat, tapi juga tidak jelek. Masih terdapat hal lain, yaitu, di bawah kaki wanita itu, terdapat sepasang sandal jerami, dan di atas setiap sandal jerami, terdapat 2 bunga putih bersih. Bunga-bunga ini sangat aneh. Warrior yang terlihat waspada, harus dikatakan bahwa dia sedang menghadapi musuh besar. Target wanita itu jelas adalah Warrior Yang, jadi dia berjalan ke depan Warrior Yang. Apakah namamu adalah Warrior Yang? Warrior yang mengangguk, senior adalah. Wanita itu menyela Warrior Yang, kudengar kamu sangat sombong. Warrior yang menggelengkan kepalanya dengan cepat, tidak mungkin, aku bersikap dengan sangat rendah hati. Sudut mulut wanita itu sedikit terangkat, benarkah? Warrior yang mengangguk dengan cepat. Pada saat ini, wanita itu mengulurkan jarinya dan menunjuk ke dada Warrior Yang. Ingat, namaku adalah Slah, dewa pembantai di dalam hati masyarakat. Sekarang, aku akan memukulmu. Setelah selesai bicara, wanita itu tiba-tiba meninju dada Warrior Yang. Dan Warrior yang sudah sangat siap, saat wanita itu mengeluarkan tinjunya, pedang reanimation sudah digerakkan keluar. Pada saat ini, tinju wanita itu tiba-tiba mengendur, kemudian meremasnya dengan ringan. Dengan remasan ini, dia langsung meremas pedang reanimation. Saat berikutnya, Warrior yang menemukan bahwa pedang reanimation sudah terlepas dari tangannya. Di depannya, wanita itu meremas pedang reanimation, kemudian mengerahkan sedikit kekuatan. Dalam sekejap, pedang reanimation langsung menekuk dan terdengar suara retakan. Warrior Yang. Wanita itu sedikit menggelengkan kepalanya dan membuangnya, dan pedang itu langsung menancap ke tanah tidak jauh mereka. Pedang itu bergetar dengan hebat. Wanita itu memandang Warrior Yang, kemudian meninjunya lagi. Raut wajah Warrior yang berubah drastis, tubuhnya berkedip, namun pukulan wanita itu masih menghantam dadanya. Warrior yang langsung memuntahkan seteguk esensi darah, dan dalam sekejap, tubuhnya sudah terbang. Dia langsung terbang keluar dari reruntuhan dan datang ke gurun di mana tempat dia pernah berada. Di tengah aula, wanita itu maju selangkah, dan ketika dia mengambil langkah ini, Warrior yang sudah berada di depannya. Di tengah gurun, wanita itu memegang bahu Warrior yang dengan satu tangannya, lalu terbang ke atas dan menendang perut Warrior Yang. Warrior yang terbang dalam sekejap, dan kali ini, dia kembali ke aula bobrok sebelumnya. Posisinya persis sama seperti saat Warrior yang baru saja terbang sebelumnya. Pada saat ini, di dalam tubuh Warrior Yang, Yana tiba-tiba terbang ke langit. Di luar pagoda Hongmeng, wanita berambut pendek itu melirik perut Warrior Yang, lalu menekan tangan kanannya dengan ringan. Di dalam pagoda Hongmeng, Yana jatuh dari langit dan mendarat di atas panggung kenaikan. Pada saat yang sama, kekuatan misterius langsung memblokir seluruh pagoda Hongmeng. Mereka dapat melihat bagian luar di pagoda Hongmeng, tetapi mereka tidak dapat keluar. Di luar pagoda Hongmeng, wanita berambut pendek itu menatap Warrior Yang, dan saat berikutnya, dia meninju perut Warrior Yang. Darah keluar dari mulut Warrior Yang, kemudian dia terbang keluar lagi. Tubuhnya seperti udang rebus, tidak bisa berdiri dengan tegak lagi saat sudah membungkuk. Warrior yang menabrak gurun, dan tepat saat dia mendarat, wanita berambut pendek muncul di depannya lagi. Hal ini terjadi berulang-ulang kali,
sampai warrior yang jatuh pingsan baru wanita itu berhenti. Di pintu masuk aula bobrok, warrior yang terbaring di sana seperti mayat, di tangga batu di sampingnya, wanita berambut pendek itu duduk di sana, menyaksikan matahari terbenam di langit yang jauh, lalu menyesap anggurnya dari waktu ke waktu. Perlahan-lahan, sisa-sisa cahaya di langit berangsur-angsur memudar. Pada saat ini, wanita berambut pendek itu berdiri. Dia melirik warrior yang masih tidak sadarkan diri di depannya, dan berkata, "Aku mendengar bahwa terdapat kultivator pedang yang sangat sombong, dan aku ingin pergi mencarinya. Jadi, urusanmu akan berakhir sampai di sini hari ini. Aku akan datang menemuimu lagi lain kali." Setelah berbicara, wanita itu berjalan menuju kejauhan. Di bawah sisa-sisa cahaya yang tersisa, bayangan wanita itu menjadi lebih panjang. Pada saat ini, sebuah lagu terdengar di kejauhan, "Dewa di langit, dewa di dunia, kenapa kalian begitu lemah?" Bersambung.